Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Eh, Tiga video kemarin kita ngebahas nih ya. Kita ngebahas apa namanya? Nahwu mustawasani ya dan robi. Maka kali ini kita akan membahas nahwu mustawa salis. Nahwu mustawa salis sekarang sudah sampai bab atau ad-darsu rabi asyar. Dars yang ke-14 ya. Min adawatin nafi, yaitu tentang min adawatin nafi, macam-macam adat nafi atau lafat-lafat yang fungsinya untuk menafikan sebuah pekerjaan. Enggak hanya pekerjaan sih, ini karena bisa masuk ke kalimah jumlah ismiyah juga ya. Berarti saya besarkan dulu. Daras 14 menerangkan lafat yang berfungsi untuk menafikan jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu kalimat ya. Kalau di bahasa Indonesianya itu kalimat. Kalau kalimah bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu adalah kata. Ya. Apa aja adawatun nafi? Kita lihat kaidah dulu ya. Al-qaidah min adawatin nafi, di antara adawatin nafi adalah pertama ma itu berarti masuk pada fi'il madhi, fatan fihi fi zamanil madhi, mithlu ma syaribtu. Nomor satu itu adalah ma plus fi'lul madhi ya. Ma itu plus fi'il madhi. Contohnya adalah ma syaribtu. Ma syaribtu yang berarti artinya adalah saya tidak minum. Fatan fi zamanil madhi. Dia menafikan zaman madhi. Yang namanya aja fi'il madhi ya. Ini zamannya zamanul madhi. Itu. Terus yang selanjutnya. Nomor 2. Itu adalah lam. Lam ini kita udah belajar kemarin, nggak tahu di bab keberapa, tentang amil jazim. Nah, lam ini adalah lam amil jazim itu ya. Lam ini plus fi'lul mudhari. Ingat, lam ini adalah lam amil jazim ya. Bisa keterangan di sini aja. Lam yang merupakan amil jazim atau lafat yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, dia menafikan zaman apa? Tapi fi zamanil madhi juga. Fi zamanil madhi. Kalau kalian ingat pada penjelasan tentang fi'il amil jazm atau jazmu fi'lul mudhari yang menjazmkan atau jazmnya fi'il mudhari itu kan adalah salah satu fungsi atau nama lain lam itu adalah harful jazmi, huruf apa ya, yang intinya tuh merubah zaman. Mudhari itu kan aslinya zamannya kalau nggak hal mustakbal ya, tapi ketika dia masuk kepada fi'il mudhari seperti ini, dia akan merubah zamannya fi'il mudhari yang tadinya hal mustakbal menjadi zaman madhi. Harful qalbi ya, harful qalbi. Kenapa dinamakan harful qalbi? Bukan qalbi hati ya, tapi qalbu itu kan bolak-balik ya. Jadi maksudnya dia membolak-balik atau mengganti zaman madhi ke zaman hal dan zaman hal mustakbal ke zaman madhi gitu. Makanya di sini dia menafikan zaman madhi. Contohnya adalah lam. Lam ya'khudh. Ingat, ini adalah amil jazim, maka dia disukun. Karena dia adalah fi'il mudhari' sahihul akhir walam yatasil bi akhirih syai'un. Dia fi'il mudhari' yang sahihul akhir yang berarti akhirnya tidak berupa huruf ilat, dan lam yatasil bi akhiri syai'un, dia tidak bertemu alif tasniyah, wawu jama' dan ya mu'annas mukhatabah. Karena kalau ketemu tiga hal ini tadi, alif tasniyah, wawu jama' dan ya mu'annas mukhatabah, maka dia masuk kelompok apa namanya?
af'alul khamsah begitu. Nah, kalau di sini dia yang standar lah ya, kalau saya bilang domir yang standar huwa, dia majzumnya bis sukun, dengan sukun. Nah, lam ya'khud berarti artinya apa? Kalau ya'khudhu itu artinya mengambil, lam ya'khud berarti artinya belum mengambil. Berarti pekerjaan belum mengambil itu terjadinya kapan? Ya mulai kemarin sampai saat ini misal gitu. Dia udah makan belum gitu? Enggak, dia belum makan. Dia udah ngambil jajannya belum? Enggak, dia belum ngambil jajannya. Berarti belum mengambil ini itu kan terjadi dari zaman kemarin ya. Sampai saat ini pun misal dia mungkin belum ngambil, atau misal sekarang udah ngambil, pertanyaannya mungkin kan berubah menjadi dia tadi jam 2 udah makan belum? Enggak, jam 2 tadi belum makan gitu. Maka itu kan bisa terjadi di zaman madi seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi fi'il mudhari kenapa dia menafikan zaman madi? Karena memang salah satu faedahnya lam itu adalah harful qalbi. Dia merubah fi'il mudhari yang tadinya zaman hal mustaqbal dirubah ke zaman madi seperti itu. Terus kemudian la nomor 3. La ini dia bukan amil nasib, bukan amil jazm, dia la biasa saja, dia la nafi saja. Dia masuk pada fi'lul mudhari ya. Dia masuk pada fi'il mudhari, maka dia menafikan zamanul hal. Dia menafikan zaman hal. Contohnya apa? La yatakallamu. Yatakallamu. Berarti artinya apa? Dia tidak berbicara. La nafi ini banyak kita temui di surat Al-Kahfi. Enggak banyak sih, ada ya. Ada bisa kita temui di surat Al-Kafirun. Kayak Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, ya la a'budu. Kalau lam tadi itu kan dikatakan amil jazim. Nah, kalau la ini dia bukan amil apa-apa. Fi'il mudhari itu hanya berubah kalau kemasukan amil jazim dia menjadi majzum, kemasukan amil nasib dia menjadi mansub, nggak kemasukan apa-apa, nggak kemasukan amil apapun, nggak amil nasib, nggak amil jazim, berarti dia marfu. Nah, la meskipun ini adalah sebuah lafaz tapi dia bukan amil. Amil itu kan artinya sesuatu yang bekerja. Nah, la ini kan tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap lafaz setelahnya. Maka di sini saya kasih harokat ya. La yatakallamu gitu. Sama seperti di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Bukan la a'bud ya kan? Dia nggak disukun dan dia juga nggak di fathah la a'buda gitu enggak, tapi la a'budu. A'budu dalnya tetap di dhammah yang menunjukkan dia tetap marfu' begitu. Berarti la ini bukan amil apa-apa, gitu ya. Nah, apa dia menafikan zaman apa? Zamanul hal. Saat ini saya sedang tidak berbicara, misal kalau ya takalamu ya. Saat ini dia sedang tidak berbicara, saat ini dia sedang tidak tidur. Dia ngapain dong? Dia lagi baca tuh gitu misal. Ini di mana, ini lagi makan kah? Enggak, dia tidak makan. Ini lagi nggak makan. Terus ngapain dia? Itu lagi sholat di musola kayak gitu misal ya. Tuh. Jadi sekali lagi kalau la itu dia menafikan zaman hal dan la itu bukan amil apa-apa. Yang berarti fi'il mudhari setelah la itu hukumnya tetap marfu'. Gitu, ya. Nomor 4 ada lan. Ayo, ada yang ingat lan itu amil apa? Dia adalah amil. Amilun nasib. Silahkan dicari video tentang nasbu fi'il mudhari ya. Itu beberapa saya lupa. Amil nasib berarti fi'il setelahnya hukumnya apa? Mansub gitu. Fi'il mudhari. Di sini contohnya lan atana wala ghadai. Lan apalah. Lan atana wala. Lan atana wala, karena dia ambil nasib berarti dia di sini mansubnya bil fathah ya, karena dia sul akhir walam yatasil bi akhiri syai'un, sama dengan yang contoh nomor 2 tadi lam ya'khud. Lan atana wala berarti artinya saya tidak akan mengambil, atau kalau ini goda berarti mengkonsumsi ya. Nah, mengkonsumsi, saya tidak akan mengkonsumsi sarapan saya. Ingat, sepertinya juga sudah saya jelaskan itu di bab nasbu fi'il mudhari bahwasanya tidak akan di sini maksudnya bukan tidak akan kayak selamanya gitu, enggak ya. Tapi beberapa waktu ke depan dia tidak akan memakan sarapannya. Mungkin dia sarapannya
masih nanti jam 10 siang misal, dia memang nggak terbiasa sarapan jam 7 pagi misal, jadi memang dia mungkin pagi hanya minum teh kah, kopi kah, atau apa gitu udah. Nah, di sini lan atana wala berarti beberapa saat ke depan dia tidak mengkonsumsi kodanya dia atau sarapan dia. Jadi sekali lagi, pada yang dimaksud dengan tidak akan ini bukan tidak akan selamanya. Karena Indonesia itu kan konotasinya kalau tidak akan tuh berarti seakan-akan selamanya ya. Kayak kamu mau main ke rumah dia nggak, saya nggak akan main ke rumah dia gitu. Misal lagi dengan intonasi yang sinis, itu kan orang akan memahami, wah dia ada masalah kan, sampai seakan-akan nggak mau sama sekali. Padahal kalau di sini maksudnya tuh beberapa saat ke depan itu dia tidak akan melakukan pekerjaan tersebut begitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu Laisa. Laisa itu masuknya plus jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ini kalau kalian perhatikan dari atas ini kan ma fi'il madhi, berarti kan jumlah fi'liyah. Lam masuk fi'il mudhari, lan juga setelahnya fi'il mudhari, berarti dari 1 sampai 4 ya. Semua ini itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, hanya yang kelima ini saja yang dimasuk kepada jumlah ismiyah. Patan fihi fil hal, berarti zamannya zaman hal. Zaman hal itu apa? Masa sekarang begitu. Contohnya lastu jai'an. Apa asalnya lastu jai'an itu? Asalnya adalah ana jai'un. Ini ya kayaknya ya. Ana jai'un artinya saya lapar. Kemudian dia ini ya. Kebalik. Ini ya. Enggak. Gimana sih? Saya biasanya tuh lawan kata tuh. Oh, berarti gini. Nah, lawannya adalah ana ja'un artinya saya lapar. Ketika kita yang berkata saya tidak lapar berarti lastu. Kenapa dia jadi lastu? Jadi laisa itu saya lupa ya istilahnya apa? Apakah isim fiil? Yang jelas laisa itu dia bisa ditasrif seperti fiil tetapi dia bukan fiil. Contoh banyak tuh di Al-Qur'an laisu sawa tasrifnya mengikuti fiil madhi ya. Fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kalau laisa itu maka akan menjadi seperti ini. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Nah, kayak gitu. Maka kalau ana itu menjadi lastu. Lastu jai'an. Pelajaran tentang Laisa. Laisa itu termasuk saudaranya Kana ya. Kana itu dan Laisa juga adalah amil nasikh. Apa itu amil nasikh? Yaitu amil yang merusak i'rab atau status hukumnya mubtada dan khobar. Jadi dia menasah atau merubah hukumnya mubtada khobar. Mubtada khobar kan mubtada itu marfu, khobar itu marfu. Kalau dia kemasukan Laisa, kemasukan kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dzunna wa akhwatuha, itu ada 3 ya amil nasih. Maka mubtadanya tuh irobnya itu berubah atau salah satunya entah mubtada atau khobarnya atau keduanya. Kalau dzunna itu kan keduanya ya. Yaitu nantilah ada babnya sendiri karena akan mempelajarinya. Saya lupa kalau Laisa kana ina tuh kalau nggak salah mustawasani ya. Cuma babnya saya lupa beberapa. Oke, jadi lastu jai'an itu asalnya adalah ana jai'un. Lah ini yaknya kemana ya? Kalau ditasrif yaknya hilang gitu, yaknya berubah dan ini umum kan fi'il madhi itu kan ada beberapa lafadz yang dia hurufnya akan ada yang hilang ketika dia kemasukan ditasrif seperti ini ya. Jadi ana jai'un ketika kemasukan laisa bukan laisa ana tapi menjadi lastu gitu ya. Lastu jai'an. Saya ulangi, laisa itu dia memang saya lupa apakah dia nggak tahu ya, maksudnya saya nggak yakin apakah dia isim atau fiil, tapi yang jelas laisa itu bisa ditasrif seperti tasrifnya fiil madhi, itu yang jelas ya gitu.
Oke, jadi ini tadi macam-macam lafadz yang berfungsi untuk menafikan sebuah jumlah atau kalimat. Untuk yang 1 sampai 4 ini berarti dia menafikan jumlah fi'liyah, sedangkan yang nomor 5 ini menafikan jumlah ismiyah gitu. Oke, kita lihat di sini tadribatnya. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Mana yang termasuk huruf nafi di sini? 1 sampai 3 ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah la tuzlamu. Ya, oke, la tuzlamu. Huruf nafinya adalah la. Kita lihat di sini la ya, masuk setelahnya adalah fi'il mudhari yang berarti dia menafikan fi zamanil hal. Ingatlah di sini tidak ada keterangan dia bukan amil nasib, bukan amil jazim, maka tudlamu dia tetap marfu bidomah la tudlamu, dia tidak dinasobkan dan itu juga tidak dijazimkan karena sekali lagi la itu bukan amil nasib dan juga bukan amil jazim. Wala tujzauna, nah mereka tidak dibalas, ini kembali ke antum ya, lafat antum di sini adalah juga sama, dia seperti nomor 3 menafikan zamal hal. Illa ma kuntum. Nah, jangan terkecoh ya. Ini mentang-mentang ada ma terus setelahnya fi'il madi, lalu kalian akan mengatakan wah ini nafi nih gitu. Enggak, ini bukan ma nafi ya. Ma itu ada macam-macam bentuknya. Ada ma nafi seperti ini ya. Ma fungsinya adalah untuk menafikan sebuah pekerjaan. Ada juga namanya ma istifham, ma kata tanya, kayak ma hadza, apa ini? Itu istifham. Ma yang fungsinya adalah sebagai kata tanya. Lah, kalau yang di sini apa? Ini namanya ma mausul ya. Insya Allah namanya ma mausul. Karena artinya pada hari ini, maksudnya hari kiamat atau hari penghitungan hisab, la tudlamu nafsun syai'a. Seseorang tidak dizolimi, tidak dizolimi. Berarti kan menafikan pekerjaan zolim kan ya. Dan di sini artinya tidak dizolimi. Seseorang itu tidak dizolimi, wala tujzauna dan tidak diberi balasan ilama kecuali sesuatu kuntum tak malun apa yang kamu lakukan, kecuali sesuatu yang sudah kamu lakukan. Sini artinya sesuatu yang kamu lakukan, bukan artinya kecuali kamu tidak melakukan. Enggak gitu artinya ya, tapi sesuatu yang sudah kamu lakukan. Maka manya ini bukan manafi ya. Sekali lagi, manya di sini bukan manafi, tapi dia adalah ma isim mausul gitu. Penjelasan tentang isim mausul itu ada di Mustawasani. Saya lupa tuh beberapa masih awal-awal pokoknya sebelum 10 seingat saya, sebelum daris ke-10 ya maksudnya. Di situ isim mausul yang kalian pelajari di situ mungkin hanya yang simple aja ya, yang biasa, yang standar lah, yang dasar alazi, alati, aladzani, alatani, alai, alazina. Nah, kalau yang ma gini kalian tidak belajar di situ ya. Saya lupa ada jenisnya isim mausul, huruf mausul atau isim mausul tuh ada pokoknya pembagiannya. Man termasuk man itu juga padanannya ma di sini gitu kayak temennya ma. Oke lah kita nggak bahas itu. Soal kedua, ayah sabu yaqdiru alaihi ahad. Nah, ada ketahuan ya mana yang dinafikan yaitu yaqdiru. Nih lihat lan setelahnya yaqdiru, roknya di fathah ya kan. Itu kenapa roknya di fathah? Karena lan fungsi dia sebagai menafikan, tapi selain menafikan fi'il mudhari setelahnya, dia juga termasuk amil nasib. Makanya di sini yaqdiru gitu. Ayah sabu alam yarahu. Oke, ini ada lam ya. Ada lam setelahnya adalah tentu fi'il mudhari. Jadi dia menafikan fi'il mudhari setelahnya. Dia tidak melihat ahad seseorang tidak melihatnya. Di sini lam, perhatikan di sini lam adalah amil jazim ya. Lam adalah amil jazim. Berarti yarahu itu dia majzum. Ada yang tahu dia tanda jazimnya apa? Lam yaro. Punya itu maf'ul bih ya. Jadi kalau fi'ilnya aja dia cuma lam yaro gini saja. Ini dia majzum wa alamatu jazbihi apa ya? Alamat jazmnya adalah 1, 2, 3 harfil ilah, membuang huruf ilat. Jadi dia asalnya itu adalah lafaz Waalaikumsalam. Oke, kita balik. Nah, jadi yaro di sini dia majzumnya adalah dengan membuang huruf ilat. Kenapa? Karena dia mu'tal akhir, akhirnya berupa huruf ilat. Jadi alamat jazmnya bukan lagi dengan sukun ya, tapi huruf ilatnya yang dibuang. Dia asalnya itu adalah
Yaro seperti ini ya. Ada huruf alif di belakang. Ini alif ya, bukannya ya. Kenapa ini alif? Karena roknya ini di fathah. Berarti setelahnya ini adalah alif lazimah, bukan ya. Oke? Jadi untuk yang berbentuk gini itu tidak selamanya ya, dia bisa jadi alif jika huruf sebelumnya ini di fathah. Terus alam naj'al ini juga ada lam ya, maka naj'alnya majzum dan ini adalah bentuk nafi, majzumnya disukun karena dia syaul akhir. Oke, dah selesai. Ajib, hal istadzana Khalid min ustadi, apakah Khalid sudah minta izin kepada gurunya? Maka di sini jawabannya ini kan disuruh apa nih? Yati di jumlah manfiyah, jawabannya haruslah. Ini kalau kita mau ngejawab harus ada lanya dulu ya, nggak bisa kita langsung ngasih fiil jumlah manfinya. Jadi nomor satu misal, apakah Khalid istadzana min ustadzihi? La. Tidak, Khalid tidak izin. Mana sih? Lah, karena hal itu harus dimulai jawabannya dengan naam atau lah. Itu dulu yang harus kita tulis. Lah, tidak. Baru kita karena istadzana ini fi'il madi, berarti dia pakai ma. Ma istadzana Khalid. Ma istadzana Khalidun bla bla bla. Atau Khalidnya nggak usah ditulis juga enggak apa ya. Ma istadzana min ustadzihi gitu. Nomor dua, hal satu iratuna ba'da sa'ah. Ingat, jawabannya harus dimulai dengan la. Untuk menjawab halnya itu dulu ya. Apakah pesawat kita akan apa nih take off 1 jam lagi? Ba'da sa'ah itu artinya 1 jam lagi. La. Nah ini karena ba'da sa'ah berarti dia zamannya adalah zaman mustakbal. Nah kalau zaman mustakbal berarti kita menggunakan lan. Lan tuqli'ah. Karena kemasukan lan berarti pakai fathah, lan tuqli'ah. Karena pakai lan, nih ya, lan itu amil nasib berarti fi'il setelahnya itu masuk lan tuqli'ah gitu. Nomor 4, hal hadza ta'am ladid, ingat dimulai dengan la, tidak. Hadza ta'am ini adalah jumlah ismiyah berarti jawabannya pakai laisa. Laisa hadza ta'amnya nggak usah nggak usah ditulis lagi, nggak masalah ya. Karena laisa itu sendiri dia ingat tadi udah jelaskan dia bisa ditasrif seperti fi'il madi, berarti laisanya ini aja dia juga bisa menyimpan domir huwa. Berarti laisa ladidan, jawabannya langsung laisa ladidan nggak masalah. Hadza ta'amnya nggak usah ditulis lagi. Karena laisa ini nanti akan memberi apa ya kayak domir ya, dia mengandung domir yang dia langsung kembali ke hadza ta'am. La laisa ladzidan kayak gini boleh. Ya kalau mau dilengkapi juga enggak apa-apa. La laisa hadza ta'am ladzidan juga enggak masalah, tapi itu ya pengulangan seperti ini kan di bahasa Arab tuh dihindari ya. Jadi langsung jawab aja laisa ladzidan itu enggak masalah. Nomor 4, saya dahulu al-jannah kafirun, dari lafadznya ada sa itu aja menunjukkan dia zamannya zaman mustakbal. Berarti jawabannya lan. Jawabannya jelas pakai lan karena ada sanya. Saya dahulu ada sanya ya. Berarti lan ya dahu la karena kemasukan lan. Nomor 5, aturidu anta tadhhaba ma'i ila suq, apakah kamu pengen pergi bersamaku ke pasar? La, kamu ya. Oh, tadi saya takut saya ada yang salah. Oh ya. Ini karena kamu yang ditanya berarti jawabannya saya ya. Berarti la uridu. La ini bukan amil apa-apa, dia bukan amil nasib, bukan amil jazm, berarti fi'il mudhari setelahnya itu dia tetap marfu' gitu ya. Berarti la uridu. Oke, silakan dilanjutkan sendiri pada dikit-dikit ya. Akmil kula jumlah bi ada nafin munasib. Nah, ini sa'ajma berarti dia pakai lan ajma'a. Jama'tu berarti pakai ma. Ajma'u kusya al-an sekarang berarti dia pakai la biasa. Nomor 4, amsi, kemarin. Berarti dia pakai lam, pakai mim. Lam ajma. Terus ana jami'un, berarti kalimah isim kan dimulai dengan ana, maka menggunakan laisa. Tapi ingat bukan laisa ana, tetapi menjadi lastu. Sama seperti contoh yang ada di kitab ya. Atau ini tadi yang saya tulis nih. Ana ja'i menjadi lastu ja'ian. Maka di sini lastu jami'an. Laisa ini dia khobarnya laisa itu hukumnya mansub, maka di sini jami'an, ainnya nanti juga di fathah. Nam yadkhul soli al-an itu sekarang berarti dia menggunakan lah ya. Ya dusul mundu usbu berarti sejak seminggu.
berarti kan udah lampau, berarti lam. Godan pakai lan. Solihun dakhil berarti dia jumlah ismiyah pakai laisa. Laisa solihun dakhilal masna'i. Ini ainnya ini mestinya majrur ya. Kenapa? Dakhilal masna'i. Oh, dia bisa dia boleh fathah karena saya lupa dia nih kayak kaidahnya tuh penjelasannya kayak apa itu saya nggak lupa ya. Tapi yang jelas dakhilun ini adalah isim fa'il yang mana lafaz setelahnya itu apa ya? Bisa dia tuh isim fa'il padahal isim ya. Tapi kayak dia tuh boleh bertugas atau berlaku seperti fi'il yang berarti masnanya ini menjadi objek atau maf'ul bihnya. Gitu. Tapi kalau kalian membuat dia sebagai mudhaf ilaih juga boleh dakhilal masna'i itu enggak apa-apa. Ini kalau ada laisa kan dakhila jadinya ya karena khobarnya laisa itu hukumnya mansub. Terus amsi oke lah kita lewatkan ya bab itu nggak usah terlalu panjang. Amsi kemarin berarti pakai lam. Ajib kula soal bi jumlah mutsbitah wa jumlah manfiyah mutsbitah berarti dia jawabannya halus na'am. Ini kan hal sama kayak tadi, kalau manfiyah dia jawabannya pakai la semua, tapi karena ini disuruh mutsbitah berarti jawabannya dua, pakai na'am atau dan la. Hal satatirul farosyah ba'da qalil na'am satatiru. Kalau la lan tatiroh karena ada sa, berarti dia pakai lan ya. Lan tatiroh seperti itu dan seterusnya. Oke, Homis ini suruh cari mana yang ini lastu. Lakinah itu juga masuk ya. Karena Laisa Lakinah itu saudaranya Ina, bukan saudaranya Kana. Cuma di sini kita nggak ngebahas. Enggak, maaf. Lakinah itu harful istidrok kalau nggak salah ya. Dia bukan harful nafin, bukan berarti lastunya aja. Arif mata taukot ini Laisa tuhnya jadi isimnya Laisa. Lakinna at-taqiyah huwa Sa'id. Lakinna taqiyah berarti taqiyah ini menjadi isimnya lakinna. Nah, itu jelas jawabannya ya. Saya buat simpel aja. Oke, baik. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang nggak paham, boleh tulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Jatuh dengan hamdah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.